Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Pembelajaran PLS yang diampu oleh Ibu Yanti Karinilaningsi SPD MPD dan Bapak Somedran SPD MPD. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Amira Herunisa, Dwi Puspitasari, Intan Ali Pratiwi, dan Muhammad Aderian. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran. Oke, baiklah, di sini saya Dwi Puspitasari ingin menjelaskan mengenai teori-teori pembelajaran. Yang pertama yaitu teori deskriptif dan perspektif, di mana menurut Brunner dalam Uberti 2014 mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif dan teori belajar adalah deskriptif. Perspektif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan teori deskriptif karena tujuan utama belajar adalah menjelaskan proses belajar. Nah, yang kedua yaitu teori behavioristik, di mana menurut teori belajar behavioristik, aliran tingkah laku belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori kognitivistik. Teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Bagi pengalaman kognitivistik, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antar stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Selanjutnya, teori humanistik. Bagi penganut teori humanistik, teori belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia. Dari teori-teori belajar seperti behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik, teori ini adalah yang paling abstrak dan paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik memahami proses belajar, membentuk konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Baiklah, yang selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat untuk belajar. Nah, yang kedua yaitu prinsip motivasi atau motivation. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan dalam belajar. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi dan keaktifan. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seseorang guru akan dapat memahami peserta didiknya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu. Yang keempat ada prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran sebaiknya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Yang keenam ada prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan-bahan yang dipelajari dan diserap dapat digunakan oleh para pelajar dalam situasi baru. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi yang ketujuh itu ada prinsip belajar kognitif. Nah, belajar kognitif itu mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya akan membentuk perilaku baru. Berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi yang merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Nah, jadi dari proses pembelajaran itu, seseorang itu akan meningkatkan tingkat pengetahuan atau kognitifnya. Nah, belajar kognitif itu melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan.
Kemudian prinsip pembelajaran yang ke-8 itu ada prinsip belajar afektif. Nah, belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap, yang sesungguhnya proses belajar afektif sendiri meliputi dasar yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Nah, proses belajar afektif sendiri itu di mana seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Kemudian yang ke-9 itu ada proses belajar psikomotor. Nah, proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Nah, belajar psikomotor sendiri mengandung aspek mental dan fisik. Dan yang terakhir itu ada prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Nah, dalam prinsip pembelajaran yang terakhir ini, itu terdapat suatu teori yang namanya teori psikologi daya. Jadi menurut teori ini, bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamati, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Nah, dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Nah, prinsip pengulangan ini sangat penting sebab dalam pembelajaran itu masih sangat dibutuhkan pengulangan-pengulangan atau latihan-latihan. Karena hubungan stimulus dan respon itu akan bertambah erat kalau sering dipakai dan akan berkurang bahkan hilang sama sekali jika jarang dan tidak pernah digunakan. Oleh karena itu, perlu banyak latihan, pengulangan, dan pembiasaan. Nah, makanya kita itu jika sedang dalam proses pembelajaran itu terkadang akan ada pengulangan ataupun latihan-latihan yang diberikan oleh pendidik. Baiklah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi dalam pembelajaran itu terdapat beberapa teori. Yang pertama itu ada teori deskriptif dan perspektif, kemudian teori behavioristik, teori kognitivistik, teori humanistik, dan teori konstruktivistik. Kemudian dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran dan dalam melaksanakan pengajaran, pengetahuan, dan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran dapat membantu guru dalam memilih tindakan yang tepat. Selain itu, dengan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang memiliki dan mengembangkan sikap yang diperlukan untuk menunjang peningkatan belajar peserta didik secara efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip persepsi, prinsip keaktifan, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung, prinsip perbedaan individual, prinsip transfer, retensi dan tantangan, prinsip belajar kognitif, prinsip belajar afektif, proses belajar psikomotor, prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.